Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ogah Maju, obrolan gaduh malam Jumat bersama dengan anak Adam. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh gua Kamans dan gua Bang Jung, gua Andre, dan gua Gani. Nah, pada malam hari ini kita ingin berbicara tentang apa? Bicara tentang yang lagi viral-viral. Yang lagi viral, emang yang lagi viral apaan? Ada itu kasus skandal. Skandal siapa? Anjay Ratih? Bukan, ada artis. Kayaknya dia yang pernah penyanyi lah gitu di acara OVJ. Yang pernah penyanyi apa dia penyanyi? Penyanyi. Penyanyi apa tuh? Penyanyi apa, pemandu karaoke apa gimana tuh? Penyanyi dangdut. Emang kasusnya apaan? Kasusnya nggak tahu gua, cuman kalau misalnya di ini media sosial ada video dewasa. Video dewasa semacam apa itu? Pasti tahu lah. Coba kan, bisa jelasin apaan kan? Apaan? Gue juga nggak tahu. Udah, penonton juga pasti tahu. Menurut lu pada nih, Ya. itu menurut lu yang berat di apa sih anjing? Berat badan. Enggak, jadi intinya itu video 19 detik ya. Udah nggak di awal tuh. Iya. Ya kan? Iya, 19 detik. Nah, kopi, Nah, bukan kopi. kalian semua udah pada nonton belum? Gua udah di-share sama Fatur. Jangan ditanya. Kan kita nobar anjir. Is number one. Nah, kan udah pada nonton semua nih ya. Gue pengen nanya nih, sudut pandang lu pada tentang video 19 detik ini apaan? Gimana? Coba kan, dimulai dari lu. Menurut gua kan yang kan ada beritanya tuh di yang apa namanya? Yang nge-share penjara 6 tahun kan. Sedangkan bagi pemerannya kita nggak tahu berapa lama. Apa sih itu namanya? Berapa apaan? Hukumannya. Di vonisnya. Di vonisnya kita nggak tahu. Menurut gua Gua mulu kayak Umar. makan keripik. Kebanyakan makan keripik dia. Enggak, coba Jom lu dulu Jom. Jadi kalau menurut gua, sudut pandang gua sih sebagai penglihat sekaligus sebagai netizen ya. Jadi untuk sekarang ini emang banyak kasus yang mengenai skandal-skandal gitu, apalagi mengenai artis. Sebenarnya sih dari video itu sebenarnya kita udah ngambil ungkapan ya. Jadi di situ kan yang bikin video itu cuma 2 orang. Maksudnya Masa sih? kenapa bisa kesebar gitu maksudnya? Ya adapun alasannya kenapa bisa kesebar, pasti kan ada alasan tertentu. Entah mau naikin popularitas atau segala ya pokoknya lebih banyak sih seperti naikin popularitas gitu. Nah, kalau lu Dre, ada tanggapan apa enggak? Kalau dari tanggapan gue sendiri sih negatif ya gitu kan, karena nggak mencerminkan sebagai public figure gitu. Tapi gue nggak tahu juga kenyataannya gimana. Kalau emang dia pelakunya, menurut gue sih ditindaklanjutin gitu. Tapi kalau bukan dia, harus ditindaklanjutin juga yang nyebar video itu. Menurut lu, gue mau nanya. Menurut lu nih Jumadi, Andre, menurut lu tuh hukuman yang paling berat tuh siapa? Penyebarnya kah? Apa pelakunya ya? Kalau terbukti pelakunya adalah penyebarnya sih, pastinya inilah. Enggak, gimana maksudnya gimana? Ya kan kita nggak tahu nih. Pelakunya penyebarnya. Iya. Kita kan nggak tahu. Dia sengaja gitu nge-share, kan nyebarin pernah, video-video. Ya kan pernah ada artis dulu penyanyi gitu kan, bareng pasangannya gitu. Emang penyanyi. Iya, gue tahu. Ada cowok kan? ya kan? Nah, ya emang dia yang nyebarin. Nggak tahu sih, kayaknya sih dia, tapi kan dia yang penjara. Ya enggak dong. Masa dia yang nyebarin itu kan aib dia. Ya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang bisa menguntungkan dia gitu kan. Kan nggak ada yang tahu. Enggak disebarin deh itu. Iya. Kalau menurut gue sih ikutin aja dah perkembangan infonya. Gimana ntar? Gua baca di Google sih ada klarifikasi sih dari pelakunya itu gitu kan. Kok pelaku ininya orang yang terkait gitu. Iya. Jadi banyak dugaan itu kayak ada yang mirip-mirip gitu sama dia. Ada yang mirip. Cuma kita kan nggak tahu infonya kayak gimana. Nanti kan biar dari segi kepemerintahan yang masuk ke pemerintahan atau kepolisian bisa klarifikasi. Enggak, soalnya gini, kalau gua nggak setuju yang paling berat hukumannya itu penyebarnya. Karena menurut gua itu kan aib ya. Ya emang kita nggak boleh
masuk ke privasi orang lain ya. Cuman kan itu aib. Maksud gua ngapain diabadikan gitu aib tuh. Aneh aja gitu ngapain diabadikan. Kalau emang kesebar ya ini kan zaman udah canggih pasti gak kelamaan dia bakalan kesebar juga. Jadi untuk apa maksud gue tuh untuk apa disebar-sebar? Bukan apa? Di videoin tuh untuk apa gitu maksud gue. Ya untuk kepuasan lah apalagi gitu. Biasanya kali kenangan gitu kan. Untuk apa ya? Untuk sekedar kesenangan pribadi sih, buat ada yang bilang juga buat koleksi banyak. Tapi kalau menurut gue sih itu keuntungan. Jadi ada timbal baliknya gitu. Gak ada untungnya, Andre. Itu kan gimana ya? Itu aib maksud gue gini loh. Cukup iya, lu berdua aja sama ya udah lu berdua aja yang nanggung gitu. Nggak usah harus divideoin maksudnya. Iya, nggak usah harus divideoin ngapain juga maksud gue gitu. Iya, gua maksudnya gua paham gitu maksudnya buat videoin buat berdua aja. Cuma kan mungkin ada maksud dari orang lain gitu. Ya. Maksudnya mungkin dari pendapat ya dari banyak orang tuh mungkin itu buat naikin popularitas apa gimana popularitas gitu. Popularitas apa ya dari entah si cowok atau enggak si ceweknya tuh gitu. Gue gak ngerti sih ya, maksud gue naikin popularitas dengan cara ngelakuin hal kayak gitu maksud gue ya apa gitu maksud bisa jadi di zaman sekarang kan apa ada yang enggak gitu kan. Kalau zaman sekarang kan gini apa namanya, berarti itu bukan aib dong menurut kalian itu aib bukan? Kalau menurut gue itu sebuah kebodohan. Nggak, itu aib bukan? Aib, tapi kalau menurut gue itu sebuah kebodohan. Kenapa divideoin dan kenapa disebar gitu? Nah, kok yang nyebar itu beda, bukan si pelakunya, Andre. Oh, bukan beda pelakunya. Orang. Tapi emang udah dikonfirmasi, kan masih dalam klarifikasi. Aduh, pukul. Gimana ya? pukul. Itu kan contoh ya, lu yang di video tuh lu. Ya. Apa lu bakalan nyebar video itu? Kalau gua? Enggak. Nah iya, dan itu juga nggak mungkin dia yang nyebar. Oh, gitu. Dia cuma videoin, mungkin buat koleksi gua nggak tahu. Cuma menurut gua yang ngapain juga di videoin gitu. Ini ikut jab sekali anda mah. Ya, intinya sih kita nggak ngerti ya buat alasan dia, maksudnya si pelaku atau enggak, pasti ada alasan tertentu lah pastilah. Ya, tapi kalau menurut pendapat gue sih, kalau di zaman sekarang ya, apalagi dalam industri hiburan, itu adalah suatu yang normal menurut gue. Kan ada yang dalam kasus industri itu nikah-nikah bohongan gitu, atau mungkin kayak apa? Kasus industri hiburan gitu. Kan ada yang makanan. Nikah bohongan atau mungkin pacaran bohongan, macam-macam lah biar naikin popularitas itu artis gitu. Maksudnya normal dalam hal apa? Dalam hal ini kan yang kita bicarakan soal berhubungan suami istri. Ya, kalau yang bohong-bohongan tuh kan settingan itu kan kagak harus nyebarin video kayak gitu. Ya mungkin lagi. Emang menurut lo ini settingan? Gak mungkin dong. Enggak, udah kan goyang-goyang udah masuk settingan. Iya. Oh, bukan settingan, penaikan popularitas gitu. Naikin popularitas dengan cara buat video kayak gitu. Kan kalau dalam dunia hiburan atau apalagi kalau artis gitu, ya pastinya pengen terkenal lah, harus ada yang dikorbankan. Bukan dikorbankan, mungkin ketika si artis tersebut turun gitu, down namanya, pasti cara untuk membangkitannya pasti ada skandal entah skandal atau apa gitu, pasti ada hal-hal yang benar-benar ditonjolkan buat viral. Nah, untuk di era sekarang ini, zaman sekarang ini, ngelakuin hal seperti itu di luar pernikahan, menurut lu gimana? Menurut lu pada siapa dulu? Apakah boleh apa enggak? Siapa yang ditanya? Ya kalau dari segi agama ya pasti nggak boleh lah. Kalau zaman sekarang? Enggak. Kalau dari segi agama emang kagak boleh, itu pasti jatuhnya zina kan. Nah, ini menurut sudut pandang lu kalian masing-masing gimana? Apakah hal lumrah gitu maksudnya? Hah? Hal yang lumrah, hal yang biasa. Iya, pokoknya menurut sudut pandang lu gimana? Kalau pengalaman gue sih nggak ada pengalaman. Iya. Gue nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Yaudah. Tapi kalau di zaman sekarang sih biasa aja sih. Tapi ya. Iya, kayaknya udah hal yang lumrah ya gitu. Ada hal lumrah lah gitu. Lumrah ya. Kayaknya bukan di zaman sekarang doang kayaknya sih. Ya cukup tahu aja lah kalau udah pernah ngerasain gitu. Tapi kalau misalnya lu tanya ke gue gimana pendapat gue tentang kenapa boleh atau enggak ngelakuin hal itu, balik ke diri sendiri aja lah. Tapi menurut lu enak nggak kalau udah ngerasanya?
Gua ya pasti enak lah Jung. Kalau nggak Emang enak kan juga. sesuatu yang dosa itu pasti enak. Iya, sesuatu yang dosa. Jadi poinnya di zaman sekarang ini melakukan hal seperti itu di luar pernikahan udah biasa kan? udah biasa ya. Nah, apakah harus divideoin juga? Apakah harus? Enggak. Enggak, kalau menurut gua sih enggak. Tapi kalau menurut orang-orang yang mungkin itu sebagai koleksi pasti divideoin gitu, Bos. Iya, tapi gue pengen klarifikasi dulu pernyataan gue tadi gitu kan. Kenapa boleh atau enggak? Gue bilang sih sekarang biasa, tapi gue nggak membenarkan sih gitu. Itu klarifikasi tadi gue pertama gitu kan. Kenapa di zaman sekarang boleh atau enggak? Kalau menurut gue sih udah biasa, tapi gue nggak membenarkan. Apa tuh maksudnya? Gimana tuh? Gimana tuh maksudnya? Tadi lu nanya apa tuh? Gue lupa. Ya, Enggak kan, hal yang seperti itu udah dianggap biasa sekarang ya. Iya, betul. Nah, tapi apa harus divideoin juga? Menurut gua itu nggak harus, bukan nggak harus ya, logika aja. Kita kan dikasih akal, diciptakan oleh Tuhan, kita dikasih akal. Maksud gua itu kan aib gitu loh. Itu kan aib. Maksud gua ngapain harus di videoin gitu loh, apalagi public figure ya, yang ibaratnya banyak orang lihat gitu kan. Menurut gua tuh nggak pantas aja di videoin. Cukup lu berdua aja lah yang menikmati. iya, jangan disebar-sebar. jangan di videoin, bukan jangan disebar, jangan di videoin. Kalau coba-coba berarti udah divideoin, ngaco. Iya sih, kalau dari pandangan gue juga dia kan punya beberapa pengikut gitu kan. Lu emang punya pandangan? Ada lah, sih kan semua orang juga punya pandangan gitu. Karena dia punya banyak penggemar gitu kan. Terus kalau misalnya dengan hal kayak gitu bisa mencoreng namanya. Enggak, apakah sekarang di zaman sekarang ini aib itu berubah Apa tuh? berubah apa ya? Bro, Bukan. Apakah itu apakah itu bukan aib gitu, maksud gua? Kata aib itu apa udah berubah gitu apa gimana, maksud gua? Beda pandangannya apa gimana? Kalau menurut gua kan itu aib. Ya. Harus divideoin kalau menurut gua gitu. Apa zaman sekarang udah berubah apa gimana gua enggak tahu. aib itu. Apa emang udah enggak ada Aib. aib gitu maksud gua? Iya, maksud gua gitu aja. Kalau menurutku sih ya balik lagi ke diri sendiri gitu kan. Kalau cerminan dia baik, ya baik gitu. Tapi kalau misalnya cerminannya dia begitu, sebaik mungkin dia bakalan ngelakuin hal-hal bodoh menurut gua gitu kan. Apalagi kalau misalnya terbukti kalau emang dia pelakunya gitu kan. Kan kita ada di berita kita lihat dia punya klarifikasi gitu kan kalau dia itu bukan yang ada di video itu gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kita nonton gitu kan, dia itu pelakunya gitu, karena dari ciri-cirinya juga udah ketahuan banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya di berita juga banyak yang ngaitin sama bukti-bukti yang ada gitu. Jadi sekarang itu zamannya dimana aib itu dipertontonkan gitu, jadi bahan-bahan pamer atau rias semacamnya gitu. Cuma kalau dari segi maksudnya ketika keimanan kita gitu misalnya, itu tergantung iman masing-masing sih. Kalau emang menurut kita aib itu buat kita merugikan kita sendiri, ya mungkin sebaiknya jangan melakukan, pokoknya jangan pernah kenal misalnya dalam segi kejelekan atau sifat-sifat yang buruk-buruk itu sih. Nggak, soalnya gue sempat posting satu berita tentang video tersebut. Gue screenshot, gue posting. Nah, di isi beritanya itu katanya penyebarnya akan Jerat hukum. Iya, dijerat hukum selama 6 tahun. Nah, terus gue posting apa namanya? Kalau itu apa namanya? Asal ponis. Bukan. Kalau diposting apa sih namanya itu? Kata-katanya? Divonis. Share. Enggak, kata-kata gue tuh di dalam postingan itu gue ngomong caption. caption. Rojali. Caption. Bisa banget ngomong caption gitu. Apa tuh? Apa tuh? Iya, caption. Di dalam postingan tersebut caption kata gua gini. Kalau emang nggak mau disebar ya jangan videoin, kata gua gitu. Oh, gitu. Nah, ada teman gua yang komen. Apa tuh? Terus menurut lu, dia nanya ke gua nih, menurut lu siapa yang salah? Terus gua jawab, menurut gua yang salah itu yaitu pelaku dan si penyebar. Gua bilang gitu. Terus panjang lebar tuh gua sama dia tuh berdebat sama dia. Gue lupa. Ya, terus gimana? Lu kan udah debat sama temen ya, lu. intinya dia ngerasa postingan gue itu menyudutkan pelakunya supaya ya, nyebarin menyudutkan gitu.
pelakunya dan apa sih ya namanya tuh? Merusak. Biar orang-orang yakin nama Kucing. postingan gue tuh apa sih namanya? Bisa jalan. mempengaruhi Iya, mempengaruhi pikiran orang. doktrin. Pokoknya dia nggak setuju sama gua. Pokoknya dia nggak setuju karena menurut dia itu Belum terbukti. bukan. Apa Menurut tuh? dia itu privasi dia. Tapi kan dia menyebarin. Nggak. Itu privasi dia. Apa tuh? Ya itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Secara hukum kalau yang ganggu privasi orang kan bakalan dijerat hukum. Emang gue setuju. Cuma menurut gue ini kan konteksnya beda ya. Ini aib. Maksud gue yang ngapain gitu di videoin gitu aja. Sebenarnya di videoin juga terus yang melaku itu tahu resikonya lah. Nah iya gue bilang gitu. Maksud gue tuh pasti harusnya tuh itu orang udah tahu resikonya gitu loh. Ya maksudnya ketika seseorang itu melakukan hal yang bisa merugikan dirinya sendiri, sebenarnya dia tahu maksudnya ada hal yang dirugikan buat diri sendiri, seharusnya jangan dilakukan gitu maksud gua. Maksudnya jangan ketika misalkan nih udah tahu itu aib kita, nah misalkan si pelaku nyebarin aib kita gitu kan, nah seharusnya itu kita bisa ketika itu emang hal yang buruk buat kita, ngapain kita ngelakuin hal gitu dan ngapain kita videoin juga gitu maksudnya. Walaupun dia privasi ya. Iya. Gua nggak setuju. Maksud gua aib di videoin tuh gua nggak setuju, walaupun dia itu privasi. Ya buat apa juga gitu loh di videoin tuh, gua nggak ngerti dah. Tapi kan ada maksudnya. Apa Mungkin yang maksudnya? maksudnya itu yang kita nggak tahu gitu. Ya ini jatuhnya ke tujuan ya. Tujuan video ini tuh buat apaan? Tujuan. Kalau menurut gue sih ini buat popularitas ya gitu. Tapi gue nggak tahu kalau ada tujuan lain gitu kan. Mungkin menguntungkan si cowoknya gitu kan, atau si ceweknya gitu. Kalau menurut lu gimana, Jum? Menurut tujuannya sih gini, dari sekian banyak kasus, ketika kasus itu mengenai artis atau gimana, yang jelas pasti itu popularitas, yang pertama, dan yang kedua pasti ada maksud tertentu. Jadi kalau artis itu gitu, kalau namanya udah down atau turun, pasti ada yang harus dikembangkan supaya nama dia naik lagi. Dengan Gitu. cara menyebarkan aib. Ya mungkin nggak cuma aib juga atau skandal segala macam, pasti ada hal-hal yang buruk, ada juga narkoba, tentang perceraian atau gimana. Ada Ya. hal aja yang bisa maksudnya dibuat supaya naik dan viral gitu, mau supaya naikin nama dia lagi gitu kan waktu ya itu dah. Iya pokoknya ada Gitu. artis gitu. Ya, artis itu ketika kasus narkoba terus dia main lagi ke TV lagi setelah kasus itu. Jadi itu kan namanya menaikkan, maksudnya dari namanya dia turun tenggelam jadi timbul lagi. Berarti Alhasil itu dia bisa main lagi di ya berarti stasiun TV. kalau pesan yang gua tangkap di lu ini tujuannya itu buat popularitas, berarti gua sama lu sependapat gitu. Tapi Enggak. kalau Kalau buat naikin popularitas, ini videonya seharusnya baru. Tapi banyak yang menganggap ini video lama. mungkin itu sebagian triknya dia atau mungkin hal lain banyak Trik ininya. dia Indonesia. Enggak, maksud lu percaya kalau yang nyebarin itu dia pelakunya? Kalau pendapat gua Iya. belum bisa pastiin sih karena dia belum klarifikasi kalau itu dia gitu, dan polisi masih menindaklanjutin ini. Ya gak mungkin dong dia klarifikasi. Itu saya ya yang di video. Ya gak mungkin dong. Bisa aja gitu. Kalau gitu gue kan. emang ikuti perkembangan infonya aja dah kalau Ya, gue mah. ya gue juga kan nggak mau Nggak, telan berita kita itu kan nggak secara bahas- mentah-mentah gitu. Kita kan nggak bahas ke situ. Maksud gua tuh, maksud Nah. tadi yang dimaksud Patur tuh, Ya, kita kan bahas- tujuannya, bahas tujuan. sebenarnya maksud itu di videoin tuh Iya. apa gitu loh. Tadi kita Tak. udah bilang kan. Kita pinggirin dulu soal public figure atau Nah, siapa. Pokoknya Siapapun itu Siapapun, orang ya. Siapapun ini siapapun. siapapun yang menyebar, bukan penyebar. siapapun yang Apakah harus di videoin? Oh, apakah harus divideoin? Mm-mm. Ya enggak lah. Kalau divideoin juga bodoh itu namanya gitu kan. Buat apa divideoin kalau Tadi secara- kata lu demi popularitas. itu kan kita kalau ngomongin artis. Tadi lu bilang singkirin tentang artis kan. Ya emang kalau bukan artis kan bisa naik namanya. Ya, iya, siapa juga yang peduli gitu kan? Siapa kalau Enggak bisa kan. artis kan kita masih ini bisa cari tahu juga gitu kan? Ada pasarnya. Enggak, waktu itu kan sempat juga ada orang biasa. Tapi kan Ngelakuin video. nggak sampai seheboh ini. Tapi kalau artis sampai seheboh ini karena itu dia artis. Iya. Kalau menurut gue sih nggak masuk akal ya kalau ingin menaikkan popularitas tuh. Menurut gue tuh nggak masuk akal karena ya ngapain juga gitu kan, ada cara lain maksud gue gitu. Ya, namanya juga zaman sekarang gitu kan.
pastinya segala yang bisa menguntungkan dia, halal atau enggaknya juga bakalan dilakuin gitu. Nah kan gini ya maksud gua, jadi kan pasti kalau misalnya dibilang itu harus di videoin atau enggak kan, berarti kan menurut gua sih enggak ya, enggak mesti, tapi ada sebagian orang yang mengatakan gitu. Ketika itu di videoin, maksudnya maksudnya ada entah kebahagiaan atau kesenangan masing-masing. Maksudnya dari diri kita aja sendiri gitu. Maksudnya banyak waktu itu gue pernah nanya ke orang gini nih. Waktu pas dia gini, lu kenapa sih ngelakuin hal ini? Begini-gini, terus yang lu lakuin itu lu videoin gak? Iya. Tujuannya buat apa? Kan gitu kan. Gue tanya, terus kata dia, ya buat senang-senang aja gitu. Karena kan buat koleksi di HP gue atau gimana gitu. Banyak orang yang seperti itu, sebagian gitu maksudnya. Ya berarti dia tahu dong resikonya kalau bakalan suatu saat nanti cepat atau lambat. Cepat atau lambat bakal kesebar. Ya mungkin dia udah tahu resikonya. Ya pasti begitu, emang udah ketika dia melakukan hal sesuatu dia udah tahu pasti resikonya. Maksudnya mau nggak mau harus ambil resiko itu, karena dia yang lakukan, dia maksudnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau menurut gua dia nggak mikirin resiko, Jum, karena dia mikir ya itu buat koleksi gua gitu. Dia nggak mikir itu bakal kesebar atau enggak, karena buat koleksi dia aja. Itu kan karena dia lagi diselimuti nafsu tuh kan. Jadi dia nggak mikir resikonya. Nah ketika kesebar, kaget dah tuh. Kayak yang ini, yang sekarang yang lagi viral tuh. Nanti secara tidak langsung dia ada gitu, maksudnya ketika video itu kesebar dia nggak tahu masih harus ngapain. Iya, gue yakin yang ya siapapun yang lakukan itu terus di videoin, gue yakin dia nggak bakalan mikir resikonya apa, karena ya menurut kan tadi buat senang-senang tadi kata lu kan, teman lu cerita buat senang-senang. Jadi menurut gue dia nggak mikir ke arah sana, karena ya itu buat diri dia, buat anjir gue ngelakuin ini kayak di Jepang gitu kan misalnya. Iya, untuk kesenangan dia kan. Tapi dia nggak mikir resikonya apa kalau udah kesebar gitu kan. Kan yang jelek bukan nama dia doang, nama ceweknya, nama keluarganya ya kan. Tapi kalau misalnya menurut lu nggak ada nggak ada resikonya gitu kan, terus pas lagi udah kesebar dia harus gimana apa ya dia harus gimana gitu kan ya, apa yang harus dia lakuin gitu kan kalau udah videonya kesebar? Ya klarifikasi ya nggak mau klarifikasi ya nggak mungkin klarifikasi kan. Iya pasti kalau itu pasti ada tujuannya. Dan kalau sampai kesebar kayak gini nih ya, dan disalahin siapa? Yang harus disalahin siapa? Ya pelakunya lah. Kalau menurut penyebar. Maksudnya pelakunya yang di video tersebut apa sih? Pelakunya si penyebar apa sih maksudnya? Si pelakunya itu. Pelaku di dalam video tersebut. Iya, mau nggak mau kan dia terlibat. Jadi harus ditindaklanjutin. Walaupun yang nyebar atau pelakunya yang nyebar harus dikasih hukuman menurut gua. Sama yang kayak dulu-dulu artis yang dulu-dulu gitu. Kalau hukumannya menurut lu siapa yang paling berat? Pelaku apa si penyebar? Si penyebarnya lah. Tadi ini beda lagi, gimana sih lu? Maksud gua kalau misalnya benar terbukti pelakunya gitu kan, benar terbukti pelakunya, terus dia nyebar videonya dia gitu kan, ya pastinya harus dihukum berat lah gitu. Enggak dong, masa dia diulang-ulang dah perasaan dari tadi. Iya, kan ada dua kemungkinan kan. Kalau hukuman berat itu kayak gimana sih? Enggak, Dre. Iya kan ada dua kemungkinan. Kemungkinannya bukan dia yang nyebar atau dia yang nyebar. Enggak. Gua percaya banget bukan dia yang nyebar. Bukan dia yang nyebar. Tahu dari? Ya, kok tahu dari sih? Logika aja, main logika. Maksud gua kan nggak ada bukti. Kita kan nggak bisa ngehakimin secara nggak ada bukti gitu. Kita kan negeri hukum gitu kan. Berarti lu yakin dia nyebar? Yakin gua. Kok lu apa buktinya apa? Buktinya? Buktinya nih kalau menurut gua. Ya bagaimana mungkin lah gitu kan orang lain yang nyebar gitu kan, yang filenya aja ada di dirinya sendiri gitu kan. Misalnya file videonya itu nggak mungkin lah disebarin ke orang lain. Kalau misalnya itu privasinya dia gitu. Ya kan bisa aja dibajak, bisa aja dia salah kirim. Nah, mungkin dia nih lagi maksudnya lagi ngantongin HP tiba-tiba kepencet tuh di sana. Ya kan kekirim ke orang kan bisa nggak aja. Mungkin lah, nggak bisa. Namanya pasti di dalam video tersebut kan dia lagi ngeplay video, terus di videoin kan? Iya. Bukan video aslinya yang disebar. Iya benar, tapi kan kalau misalnya apa sih namanya?
Kalau sepengetahuan gue gitu kan, pelakunya itu nggak sengaja atau sengaja gitu kan nyebar itu video asli gitu kan, atau mungkin di share ke teman-temannya gitu kan, dan teman-temannya jahil atau apa gitu kan yang nyebar gitu. Tapi kalau menurut gue sih di share dengan sengaja apa tidak sengaja? Sengaja menurut gue. Mungkin ada tujuan khususnya gitu kan, maksud tujuan yang kenapa dia bisa nyebar gitu. Kalau pendapat gue doang gitu kan, tapi kalau misalnya dari pendapat lain ada ya bisa berbicara juga gitu kan. Berarti ada teman yang kagak suka sama dia? Bisa jadi. Nah itu dia yang kita pertanyain gitu kan dari podcast ini gitu. Enggak, lu doang mau tanyain. Enggak, kan kita bahas tentang yang viral itu. Masalahnya apa sih? Masalahnya. Nah jadi kalau temen yang nyebar gimana itu? Kalau misalnya temen yang nyebar, ya kan gimana ya jelasin yang tadi ya gua. Pokoknya kalau misalnya benar Berarti pelakunya. enggak, gini aja. Apa Berarti tuh? temennya yang misalkan berarti si penyebar yang dihukum paling berat dibanding pelakunya. Ya gimana? Gimana si penyebar lebih berat Hukumannya daripada pelakunya. si penyebar lebih berat hukumannya dari pelakunya. Daripada pelakunya. Misalkan penyebar 5 tahun, Ya. si pelakunya cuma 3 tahun. Ya kalau misalnya di sekarang banyak banget video-video kayak gitu ya penyebarnya lah. Ini gua nggak tahu di start, tapi dalam segi hukum menurut gua ketika si penyebar, Ya, nah kan si penyebar ini menyebarkan video si pelaku. ya betul. Nah, mungkin si pelaku merasa dirugikan, Iya, ya betul, kan? gue setuju. merasa Gue setuju, dirugikan. ya. Nah, mungkin dari segi hukuman, mungkin si Mm-mm. penyebar lebih banyak Emang, hukumannya. Iya, karena Nah, dikarenakan karena merugikan- masuk privasi orang, Iya. ya kan? karena gitu. Nah, kita nggak tahu nih si penyebar ini secara tidak langsung atau langsung mengasih video itu Maksud ke si penyebar. maksud si penyebar itu apa gitu? Iya, maksudnya apa maksud gitu. gua Entah begitu. ada maksudnya apa masalah pribadi atau masalah secara intern atau ekstern di lingkungan Kehidupan dia, kita kan nggak tahu. Tapi ketika si misalkan kita menyalahkan si penyebar, berarti kan si pelaku itu ya kan Ya. tidak langsung gitu, maksudnya tidak ngasih langsung ke si penyebar tersebut, berarti dia mencuri Iya. dong, mencuri privasi si pelaku. Iya. Nah, mungkin kalau dalam segi hukuman lebih besar si penyebar. Iya. Nah, karena si pelaku merasa dirugikan, mungkin itu lebih banyak si penyebar yang dapat hukuman daripada si pelaku. Nah, untuk kenapa dia bikin video privasi seperti itu? Karena kita nggak tahu ya kan, namanya orang kan, entah dia mau gimana, karena mungkin si penyebar itu teman dekat si pelaku gitu, maksudnya ketika mungkin ada salah kata si pelaku itu ke si penyebar tersebut, mungkin dia kesel nih sama si penyebar itu, kesel sama si pelaku, jadinya si penyebar itu nyebarin video dia gitu dengan cara meluapkan dia pernah digini-gini nama si pelaku, jadi dia menyebarin gitu aja. Berarti kan itu merugikan si pelaku gitu. Tapi kalau menurutnya sih kalau itu bisa merugikan si pelaku itu dirugikan, mungkin si penyebar yang banyak dihukum gitu. Iya, dia merugikan. Enggak, gimana ya? Itu kan dia merasa dirugikan atas video tersebut. Jangan di videoin gitu loh maksud gua. Nah, iya kan kita kan nggak tahu. Berarti kan jadi kan yang pokok permasalahannya kesebarnya gimana? Di si pelaku kan kenapa bisa di videoin? Itu kan pokok permasalahannya. Iya, harusnya tuh jangan di videoin. Kalau emang nggak mau disebar, ya jangan di videoin Nah, gitu makanya loh. kita tanya lagi sama pelaku. Kita kan Iya, makanya kan pelakunya itu pelaku di videonya itu sama si artisnya itu bertentangan gitu kan. Ada kan yang jadi bilang- kalau urutan segi permasalahan, kenapa si penyebar ini bisa menyebarkan videonya? Karena si pelaku secara tidak langsung atau langsung, ternyata secara tidak langsung kan. Nah, ya masih kenapa bisa itu secara tidak langsung? Kenapa? Nah, pokok permasalahannya kan kenapa si pelaku ini membuat video kan gitu kan? Menurut lu kan? Maksudnya kenapa si pelaku kenapa dibuatin video? Harusnya jangan dong. Supaya kita kalau Iya. nggak dibikin video mungkin nggak ada pokok permasalahan kan. Iya, nggak bakalan Gitu. disebar ya kan? Ya kan gitu udah Iya, selesai. ngapain di videoin Intinya gitu loh ada di maksud si gua. pelaku. Kenapa si pelaku membuat video tersebut gitu? Pokoknya kalau udah yang lagi ngelakuin hal tersebut, jangan di videoin lah menurut gua. Ngapain juga gitu di videoin? Gak penting juga di videoin untuk apa Iya, gitu. Masa lu nonton diri lu sendiri kan? Iya, Gimana pasti gitu? kan kalau dari semua ini ada tujuannya gitu. Pastinya ada tujuannya. Gue nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas pokok permasalahannya itu ada di si pelaku. Kenapa si pelaku bisa membuat video tersebut? Untuk apa? Alasannya kan kita nggak tahu. Ya kan harusnya kan si pelaku tahu dong apa risikonya kan? Iya, paham, tahu. Kita kan nggak tahu si Iya. penyebar itu secara langsung Iya. atau tidak langsung.
yang kita tanyakan apalagi langsung. public figure gitu loh, maksud gua gitu. Maksudnya itu dalam urutan permasalahan tuh kita cari pokok permasalahan di mana gitu. Ternyata di si pelaku sendiri. Kenapa video tersebut bisa Apakah dibuat? itu dia nggak ngerasa itu aib kali ya? Ya kita nggak tahu karena kan Nggak, pemikiran kayaknya orang kan zaman beda-beda. sekarang iya, maksud gua tadi kan gua tanya tuh, apakah zaman sekarang kata aib itu udah biasa apa Iya, gimana? udah nggak berlaku zaman sekarang. Iya, Ya maksudnya mungkin gitu. karena perkembangan zaman apa kita di negara ini udah termasuk, maksudnya kita udah Negara ini terlalu ngeliatin negara ngikut-ngikutin sih. barat kayak kebarat-baratan gitu. Jadi iya, jadi untuk kultural maksudnya natural Iya, buat Indonesia iya, itu udah betul, udah gue jarang. setuju. Banyak dari zaman sekarang tuh banyak yang kayak apa ya? Kayak ingin kayak ke orang Enak. luar gitulah, kayak orang ke barat-baratan gitu, ngikutinnya. Nah, cuman padahal di kita itu beda, lebih sensitif gitu. Karena beragama. iya, udah banyak agamanya dan mayoritas agama Islam. Jadi menurut gua nggak cocok kalau kita ngikutin. Ke barat-baratan gitu. Iya, menurut gua gitu, nggak cocok. Misalkan ada yang bilang, ini kan hak gua bikin kayak gini gitu. Urusan gua, dosa-dosa gua gitu, gue yang nanggung. Itu kan kalau kata orang yang zaman sekarang, karena ngikutin dia kan orang luar. Ya pokoknya kita nggak cocok lah ke barat-baratan gitu. Walaupun ya emang gua tahu itu hak dia, dosa-dosa dia, dosa dia yang nanggung. Ngapain lu ikut campur segala macem, ya kan? Ini negara beragama. Dan negara kita juga kan masuk kan negara timur. Apa kita emang harus ikutin budaya timur aja? Ya, kita Kan punya ini diri sendiri apa? Kepribadian. Iya, maksud gua tuh Apa? kita punya ini Keragaman, sendiri, Identitas identitas sendiri. Iya. Jadi begini. Gak usah harus ngikutin ke siapa-siapa. Orang muslim pengen ngikutin ke Arab-Araban, gak usah menurut gua gitu. jadi Udah. negara kita negara Jadi yang negara kita natural. aja. Negara yang kulturnya budayanya yang gitu-gitu Banyak aja. negara. Nah mungkin karena terkontaminasi sama budaya-budaya barat seperti segi pakaian ataupun gaya pergaulan, mungkin itu jadi permasalahannya. Mungkin. Ya karena orang zaman sekarang pengennya kayak gitu, Jum. Bebas apa ya? Bebas berekspresi. Nah, iya. Sedangkan kita ini sensitif banget soal kayak gitu tuh. Karena kita terlalu ya, kita punya identitas sendiri lah, maksud gua gitu. Ya, mungkin kalau buat secara kita pribadi kita bisa ngikutin natural style Indonesia, tapi kan buat yang lain gitu maksud gua. Karena ini kan udah termasuk kontaminasi, maksudnya dari segi masih kita di TV aja itu udah ada pokok kebarat-baratannya maupun dari segi Iya, apa aja emang gitu. nah udah kelihatan kan, maksud gua udah kelihatan tuh, udah kayak dari TV segala macam yang tadi lu bilang pengen ngarahin ke sana, ke barat-baratan gitu. Padahal menurut gua itu nggak cocok, nggak pantas, karena kita beda identitas. ya mungkin ya maksudnya mungkin pendapat lu seperti itu, tapi kan yang lain kan kita kan nggak tahu kayak kota-kota maju di luar sana, dan maksudnya kan pasti budaya barat itu udah jadi kayak melekat banget dalam hidup, jadi kita buat ngilangin itu tuh susah. Dan lagi kita ini masuk di era yang benar-benar zamannya teknologi digital atau media sosial apapun sudah merebak kemana-mana, dan untuk share apapun itu lebih mudah dari ketika dibandingkan di zaman dulu. Jadi untuk kita merubahnya lagi ke sikap natural Indonesia itu kemungkinan lebih sedikit gitu. Soalnya juga kalau kita tetap mempertahankan budaya kita sendiri, kita pasti bakal dianggap ketinggalan zaman sama orang. Ya mungkin negara-negara sebagian lain. kayak gitu, karena kan semakin perkembangan zaman teknologi yang semakin berbicara. Iya, cuman ini kan soal apa tadi, hak asasi segala macem. Menurut gua itu kita tuh nggak bisa terlalu bebas gitu loh. Kita ada batasannya. iya, ada batasan, kita nggak bisa terlalu bebas. Jangan nyamain kita sama orang luar sana, nggak bisa. Kita punya ini sendiri, apalagi kita kan mayoritas Islam. Muslim Iya, Muslim, kuat kan agamanya. Nah, kita boleh menginspirasi budaya lain, tapi jangan meninggalkan budaya kita sendiri. Belilah produk-produk Indonesia. Cintailah produk anak Indonesia. ya apa emang zaman dulu apa karena ini ya, karena bener tadi kata lu Jum, karena teknologi segala macam jadi lebih sensitif. Cuma kayaknya zaman sekarang lebih sering dibentur-benturin nggak sih, kayak soal agama tuh tadi sering dibentur-benturin bentur-benturin karena soal ini kan, karena teknologi juga kan ya.
Ya jelas pasti itu kan karena kayak zaman sekarang, zaman teknologi, jadi apapun bisa di-share secara langsung, bisa hitungan menit aja kita bisa masih nge-share dan bisa jutaan orang baca itu gitu maksudnya. Jadi untuk apalagi netizen Indonesia ya terlalu kepo. Jadi ya kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan ini itu karena emang udah zamannya seperti ini dan emang kita ditakdirkan emang udah seperti ini. Enggak, karena orang-orang kita tuh terlalu apa ya? Terlalu kepo. Bukan, iya, Pengen apa tahu. Ikut-ikutin. cepat menghakimi orang gitu loh. Ya ini tujuan kita pengennya yang berdebat-debat aja, yang panas. Oh, sukanya yang kerusuhan gitu. Nggak suka yang damai-damai. Berarti kalau misalnya artiin nggak suka prestasi dong. Sukanya yang kontroversial. Ya nggak juga sebenarnya, walaupun kontroversial kalau bisa prestasi ya apa ya maksudnya. Oh, betul. yang video tersebut Maksudnya bingung. prestasi bukan? Kalau menurut gue sih itu kontroversial. Karena merugikan. Masa Ya, sih? prestasi buat dirinya sendiri. Enggak lah. Ya bisa Karena jadi gitu. goyangannya hebat. Ya, bodinya oke Karena juga. masih kencang juga. Kalau Bodinya oke. kalau misalkan di TV ada acara award Kan jadi ngebayang gua kan. Aduh, gimana? acara award begitu terus ada nominasi itu, nominasi gituan. video kontroversial, rusak mungkin yang udah menang semua mana? negara. Kalau ada prestasi buat nominasi kayak gituan, negara rusak Yum, nggak bisa. Tapi menurut gue ini kontroversial, nggak patut ditiru karena merusak generasi yang akan datang gitu. Apalagi Intinya- bocah-bocah intinya- kayak gitu, Aib jangan sebarin. jangan diabadikan lah, maksudnya kayak di videoin segala macam, jangan. Aib ya udah urusan lu sama lu aja dah berdua sama Tuhan yang nanggung. Ya bisa jadi sih. Jangan di videoin, maksud gua buat apa juga di videoin, Sebenarnya biar lu hebat gitu. Entah biar nilai, wah goyangan gua kurang begini gini apa gimana, gua nggak ngerti. sebenarnya gue nggak bisa menilai orang sih karena Nggak, gua nggak nilai nyuruh diri gue sendiri aja susah. Permasalahan gue banyak kan ini. Gua nggak peduli Jum. Iya, lu malah curhat. Curhat lo. Ini kita ngomongin tentang viral. Enggak. Ya udah intinya Tapi pasti semua orang punya aib masing-masing kan. Cuma masalahnya kagak di videoin, kagak dipublikasiin aja. iya nggak diumbar. Ya karena ngerasa itu aib gitu, ngapain diumbar? Diumbar gitu, ngapain di videoin? Ya pokoknya gimana lah, ini juga udah terjadi gitu kan. Gue ngeliat di Apa tuh? Podcast nggak apa-apa di situ. Nah, Gue ngeliat di podcast yang Dedi Kobuser. iya yang pokoknya yang rame. Katanya kayaknya biasa gitu pas si kita nggak boleh sebutin nama sih. Nggak Bisa. boleh sebutin. si Ano gitu Kayak aja. Anu ya. Pokoknya di podcast tersebut Ano kayak katanya kayaknya kayak gini udah biasa deh di video-videoin segala macam. Berarti kan ada yang salah gitu menurut gua. Iya, kalau menurut gua sih kalau dalam dunia hiburan itu biasa. Karena Iya, apakah mereka nggak punya? bukan itu Enggak. enggak apa sebenarnya, bukan punya malu punya aib atau enggak, tapi menurut gua kalau dalam dunia hiburan itu mereka bilangnya biasa gitu. Tapi kalau mayoritas kita yang orang biasa kayak gini gitu kan, sosial Nah biasa justru gitu. dari orang yang tadi lu bilang apa? Hiburan biasa. Hiburan itu kan kita kan ditonton orang banyak. Nah, itu Maksud kan di gua balik jadi layar. Iya jadi. Maksud gua di balik layar itu. Iya, maksud gua tuh jadi contoh gitu loh bagi yang lihat. Ya. Kan diliatin banyak orang. Maksudnya kok melakukan hal itu emang udah biasa lah. Ini kan yang jadi permasalahannya di videoinnya. Iya, Bukan gitu. dan gue liat di podcast tersebut katanya itu hal biasa. Dia juga ada videonya terus dihapus sama dia. Saat itu juga. Berarti kalau gua artiin sekarang dalam dunia hiburan ngelakuin hal kayak gitu biasa gitu kan. Iya. Mau nyebar atau enggaknya sih itu urusannya masing-masing gitu. Iya, kan? enggak soal penyebar. Tadi kan si Patur Maksudnya bilang. buat video itu atau enggak ya urusan masing-masing gitu kan. Ya enggak harus dong, enggak harus divideoin. Buat apa? Ya kan urusan masing-masing gitu. Tuh, Misalnya ya, misalnya nih ya contoh gua gitu kan udah masuk dunia hiburan jadi artis Hmm. terkenal gitu kan. Ya, terus lo ngelakuin hal gituan. Ya gua ngelakuin hal kayak gitu. Terus lo videoin. Enggak, maksud Tuh. gua itu ini gua urusan gua gitu. Maksudnya Ya, berarti itu enggak harus divideoin kan? nggak harus videoin, tapi kalau misalnya sewaktu-waktu gua mau videoin itu kan urus apa? Ya, lu kan Urusan- public figure. Lu harus ngasih contoh yang baik ke Ya. para penglihat tuh, orang-orang Nah, masyarakat. penggemar gua, Iya, nggak harus divideoin. Iya, kan sewaktu-waktu mungkin kalau misalnya gua apa sih namanya? Butuh Butuh apa?
popularitas lebih gitu kan. Hiburan. Ya itu duit atau popularitas Rekreasi. lebih. Gue kan gue kalau misalnya gue jadi sebagai artis gitu kan, kalau misalnya popularitas gue redup, gue bakalan ngelakuin hal yang bisa naikin popularitas gue walaupun ngerugiin gue gitu. Nah itu dari diri sendiri lagi Ya kan gue bilang kan dari diri sendiri gitu kan, walaupun di dunia hiburan dia bilangnya udah biasa gitu kan ngelakuin hal kayak begitu gitu kan, tapi kalau di kalangan kita yang orang-orang bukan artis atau public figure, menurut gue itu suatu kebodohan gitu melakukan hal kayak gitu terus di videoin disebar lagi. Ya artis juga pembodohan lah. Nah, iya. Itu lebih bodoh banget menurut Kan gua. emang pengen naikin popularitas masih banyak cara kok. Ada, Ya, cuman bener, menurut gua kalau di zaman sekarang nggak berfungsi tuh, nggak efektif. Setting nikah juga nggak apa-apa. Iya ada, mungkin kalau misal berprestasi kita belajar sampai luar negeri gitu kan, bisa, cuman nggak Kalau efektif sekarang cara tuh, penaikan popularitas sama kreativitas dengan kreativitas maksudnya gitu. bisa Ada, gitu iya, bisa, kenapa cuman harus nggak efektif, kontroversial gitu maksudnya Ya, karena masyarakat kitanya sendiri, kita kan tadi udah ngobrolin tuh tentang beragama, terus tentang kenapa Nggak, karena kayaknya orang-orang kita terlalu ingin populer kali ya. iya gitu. Kita Terlalu tergila-gila sama popularitas kayaknya deh. orang-orang yang kayak gitu, kalau gue sih enggak. Sama terlalu melindungi yang kontroversial. Iya, Biasanya kan yang artis-artis yang kontroversial itu pasti selalu diangkat mulu. Iya, nah kayak Kan ya kan sekarang banyak tuh yang viral dikit masuk TV, viral dikit masuk TV. viral dikit dijadiin duta. Duta viral dikit, dikit. Duta itu tuh. langsung kena batunya kan dia karena Ya. lupa diri tuh. Yang mana ya? Nggak tahu gua. Itu yang Chan Yu. Oh, kan iya. Oh, itu mah ini gara-gara nggak tahu rulesnya dia. Nah, maksud gua kayaknya orang sekarang kayaknya zaman sekarang ini kita nih terutama gampang banget masuk TV gitu loh. Ya karena masyarakatnya sendiri lah suka yang kepo-kepo gitu kan, sukanya yang kontroversial. Kalau yang tentang kreativitas pasti bosen dia atau nggak tertarik gitu. Enggak, karena iya media juga, iya sih orang kita juga. Media juga kadang menggiringnya juga ke arah sana. Ya mengeksposnya itu yang sesuatu yang negatif gitu kan, karena pasarnya itu di kita ya begitu orang-orangnya gitu. Nah, itu udah salah menurut gua. Iya. Kalau misalnya di negara lain contoh gitu kan, negara maju kayak misalnya Asia Tenggara, dari Asia gitu, Jepang gitu kan, mana mau hal-hal kayak begitu diekspos ke masyarakat mereka gitu kan, nggak tertarik gitu. Tapi kalau kita sih tertarik aja gitu kan, karena dari masyarakatnya sendiri sukanya kepo, terus ya sesuatu yang kontroversial, hal-hal yang berbau negatif pokoknya laku lah di masyarakat kita gitu. Dan tinggal kitanya sendiri aja memilih gimana. Ya harusnya gitu. kita gue ngerti maksudnya. Harusnya kita jangan terlalu Terlalu expose. Kita udah tahu nih ini hal bodoh gitu. Harusnya kita nggak usah banyak terlalu. Gak usah kasih ruang ke orang Iya, kayak kasih gitu. ruang. Ya mau bagaimana lagi kan, masyarakat kita sukanya yang kayak begitu. Kita nggak bisa salahin dong atau mengatur supaya nggak boleh kayak gitu. Nah justru kita seharusnya bisa mengubah dong pola pikir masyarakat. Nah, iya maksud gue itu. Kita harus rubah, jangan kayak Bisa. jangan viral dikit masuk TV. Nah, Bisa, cuma kan akhirnya kayak yang si goblok itu kan, nah ngerubahnya dengan cara apa iya bisa. si goblok itu kan sekarang kena ininya nih karena nggak punya attitude kan. Nggak tahu rulesnya dia. Iya, maksud gue tuh kayaknya gampang banget masuk TV padahal Balik kita lagi. punya masuk TV itu ada attitude-nya, nggak bisa langsung Iya. masuk TV. Ya cara merubahnya ya jangan kasih panggung. Ya, Ya tapi kan Setuju. dari masyarakat kita sendiri tuh gitu. Kita kan sukanya hal-hal yang sekarang yang masuk TV kan yang dari TikTok viral masuk TV, ya gitu. ya kan? IG gua- viral masuk TV. Gua nggak main. Kayak TikTok gampang sih, banget masuk jadi TV. gua agak Nggak perlu main TikTok, gue juga nggak main TikTok, gue tahu siapa yang masuk TV. Iya, gue tahu. Tapi kan dari gue bilang tadi dari Dan- penegasan omongan gue, masyarakat kitanya itu loh suka sesuatu yang kontroversial gitu. Jadi kita nggak bisa salahin mereka gitu kan. Mereka sukanya begitu, ya kita mau gimana lagi? Bisa ngerubah, cuman gue nggak tahu caranya gitu kan. Pemerintah berarti harus bertanggung jawab lebih atas hal ini gitu. Dari tersebarnya video tersebut, menurut lu ada dampaknya gak buat si pelaku atau buat netizennya atau buat apa sih? Masyarakat? Buat ke orang banyak jelas ada. Iya. Karena
yaitu dia public figure, dilihat orang banyak. Jadi untuk orang banyak pasti ada dampaknya. Ya kalau buat masyarakat sekitar jelas ada, karena ada walaupun dari segi pendidikan, karena akses kita itu mengenai komputer atau zaman teknologi sekarang itu semakin luas. Jadi apalagi sekarang sistemnya daring, dan semua yang maksudnya berhubungan dengan sekolah itu pasti punya akses, jadi gak gampang buat akses. Apalagi video-video viral gitu sebarnya secara langsung gitu, jadi banyak yang akses. Jadi buat dampak-dampak kayak anak kecil gitu pasti gimana ya, pasti mengalami dampak yang negatif sih. Ya intinya ada lah, ada dampaknya. Ada. Kalau untuk pelaku gue nggak tahu ya, karena Dampaknya buruk lah pasti. Dan misalnya dampaknya buat keluarganya gimana? Oh itu mah anak-anaknya. pribadi ya. Kalau menurut gua sih merugikan ini banget. dampak ke si pelakunya. Iya, tadi kan dampak buat luasnya kan dari dia. Ya. Buat pelakunya gimana? Kalau menurut gua sih sangat merugikan banget. Harusnya ada ya, karena Iya. di yang viral kemarin kan dia punya anak masih kecil, jelas kena dampaknya itu anak kecil. Apalagi orang tuanya gitu kan, pastinya kalau beneran dia malu banget lah. Sebagai orang tua, gue juga nggak bakalan terima lah kalau misalnya punya anak kayak begitu mah. Yang pasti entah pelaku atau si penyebar juga dampaknya untuk kekeluargaan pasti ada sih. Yang pertama namanya sih tercoreng atau jelek gitu. Cuman ya makanya maksudnya dari segi ya sifat-sifat dari tetangganya ataupun kerabat-kerabat dekatnya pasti ada yang dirugikan sih, tercemar gitu nama baiknya. Ya dampak terbesarnya mungkin untuk anaknya ya, kan anaknya Ya, kan betul. masih kecil nih. Takutnya nih nanti di kemudian hari ketika anaknya sudah besar adalah yang mengungkit tentang masalah Sudah mengerti ya. Kayaknya udah panjang Kesimpulan juga pada podcast malam hari ini apa? Kesimpulannya, gua dulu. Ya dulu. Ntar gua udah ada soal jawabannya. Kesimpulannya, kalau menurut gua sesuatu yang aib itu nggak perlu diabadikan, apalagi di videoin kayak gitu, dipoto kayak di videoin. Menurut gua nggak perlu. Itu urusan lo berdua sama Tuhan aja, nggak usah di videoin untuk apa. Kalau gua gitu. Kalau kesimpulan buat gue sih ya harus terima konsekuensinya gitu kan, nggak boleh lari dari masalah gitu. Kalau lu benar-benar ngelakuin hal itu, kalau misalnya dalam hukum itu salah, lu harus terima gitu. Apalagi lu kan sebagai public figure atau mungkin artis lah ya gitu. Itu sih kesimpulan dari gua. Kalau kesimpulan dari gua sih gini aja, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, entah itu popularitas atau segala macam, maksudnya jangan menghalalkan segala cara kalau emang tujuannya ke situ. Tapi untuk baiknya jangan melakukan hal yang maksudnya yang belum bisa kita pertanggungjawabkan gitu, maksudnya gitu. Kalaupun bisa juga ya jangan melakukan hal itu juga gitu, karena kita mikir dulu mau panjang mau pendeknya gitu, maksudnya jangan sampai melakukan hal yang di atas wajar gitu. Nah ya sih, maksudnya nggak apa-apa lu buat melakukan itu juga, itu udah urusan masing-masing lah di zaman sekarang. Cuma Ya betul. jangan di videoin lah, itu aja sih pesannya, jangan di videoin. Itu buat apa? Nah, mungkin hanya ini podcast kita malam hari ini. Apabila kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada malam hari ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.